Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dalam program Beriman, Bertumbuh dalam Firman. Firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah mengisi kemerdekaan. Saudara, bangsa kita, bangsa Indonesia telah memasuki kemerdekaan yang ke-78 tahun. Tentu saja saudara, setelah bangsa kita merdeka bukan berarti kita yang sudah merdeka ini berpangku tangan, bermalas-malasan, acuh tak acuh. Tidak. Tetapi kita pasti dan harus mengisi kemerdekaan tersebut dengan cara apa? Tentu saja dengan membangun bangsa kita, sehingga pada akhirnya bangsa kita ini menjadi bangsa yang maju dalam berbagai macam bidang, bangsa yang berkepribadian kuat, bangsa yang berdaulat, bangsa yang adil dan makmur, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain, bangsa yang beradab, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain, dan sebagainya. Ya, demikianlah cara kita dalam mengisi kemerdekaan yang kita sudah dapatkan atau yang sudah kita nikmati selama 78 tahun ini. Nah, demikian pula saudara dalam kehidupan rohani kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang telah mengalami kemerdekaan secara rohani. Kemerdekaan dalam kehidupan iman kita. Tentu saja kita tidak berpangku tangan. Kita menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, yang duduk santai. Tidak, saudara. Ketika kita sudah dimerdekakan, tentu saja kita juga dipanggil untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Alkitab berkata dalam Filipi 2 ayat 12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya jelas, ya. Kita dipanggil bukan hanya dimerdekakan saja, tetapi kita juga dipanggil untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Kerjakan keselamatanmu, ya, dengan takut dan gentar. Jelas, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, bukan berarti kita duduk berpangku tangan, tetapi kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya kita isi kemerdekaan tersebut. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa poin penting yang kita bisa lihat ketika berbicara tentang mengisi kemerdekaan. Ya. Yang pertama yang kita lihat dalam teks ini, itulah sumber kemerdekaan kita. Siapa sesungguhnya sumber kemerdekaan kita? Ya, tentu saja yang membuat kita merdeka dari dosa, dari kuasa dosa dan ikatan kuasa iblis, dan membuat kita pada akhirnya memperoleh persekutuan kekal dengan Allah, tidak lain dan tidak bukan, itu semua adalah karena jasa Yesus Kristus. Itu semua adalah karena karya Yesus Kristus yang telah memerdekakan kita. Perhatikan kalimat, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kalimat dipanggil untuk merdeka ini menunjukkan kepada kita bahwa kemerdekaan kita atas kuasa dan kutuk dosa, atas ikatan kuasa iblis, bukan karena kekuatan kita, tetapi mutlak karena anugerah atau karya Allah. Ayat 1 dari Galatia pasal 5 ini jelas berkata, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya jelas bahwa kita dimerdekakan dari kuasa dan kutuk dosa. Kita dimerdekakan dari ikatan kuasa iblis. Kita bisa memperoleh persekutuan kekal dengan Allah. Sekali lagi, ini bukan karena jasa-jasa kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan pula kerjasama kita dengan Allah atau sinergisme. Melainkan mutlak pekerjaan Allah, mutlak anugerah Allah,
mutlak kasih karunia Allah, mutlak karena kemurahan Allah, mutlak hanya karena jasa-jasa Yesus Kristus semata. Kita bisa menikmati kemerdekaan di dalam Kristus Yesus sekali lagi semata-mata karena kasih karunia Allah yang diterima oleh iman kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita bersyukur. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan untuk memerdekakan kita. Kita yang tadinya tidak berdaya, diperbudak oleh dosa, dikuasai dan diperbudak oleh setan, oleh iblis. Bahkan kita seharusnya binasa karena dosa-dosa kita. Tetapi oleh karena rahmat Tuhan, kasih Tuhan yang besar bagi kita, kita dimerdekakan, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya kita bersyukur, tetapi juga kita mengisi kemerdekaan itu, mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita tersebut. Masuk poin yang kedua, cara mengisi kemerdekaan. Setelah kita mengetahui sumber kemerdekaan kita, itulah Yesus Kristus, maka poin yang kedua ini bicara tentang cara mengisi kemerdekaan yang dianugerahkan kepada kita. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan yang telah Kristus berikan kepada kita? Yang pertama, itulah jangan lagi hidup di dalam dosa. Perhatikan kembali Galatia 5 ayat 13 ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Istilah kehidupan dalam dosa ini mengandung arti senang berbuat dosa, suka berbuat dosa, membuka kesempatan terhadap dosa, kompromi dengan dosa, dan mengikuti kemauan berbuat dosa. Inilah yang disebut dengan kehidupan dalam dosa. Ya. Rasul Paulus menasihatkan kalau kamu sudah dimerdekakan, berarti kamu tidak akan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Artinya apa? Artinya orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia tidak lagi hidup dalam dosa. Seharusnya dia benci dosa. Seharusnya dia jijik terhadap dosa. Seharusnya dia melawan dosa. Seharusnya dia menolak setiap keinginan atau godaan untuk berbuat dosa. Ini orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Memang di jemaat di Galatia ada yang berpikiran kita kan sudah dimerdekakan. Kita sudah diampuni dosa kita. Oleh karena itu ayo kita berbuat dosa lagi lah. Nanti juga diampuni oleh Tuhan. Ayo sengaja kita berbuat dosa. Karena Kristus sudah mengaruniakan kemerdekaan kepada kita. Kutuk dosa sudah diangkat. Oleh sebab itu mari kita berbuat dosa karena pengampunan sudah tersedia. Ini konyol saudara. Ya, orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, dia menyadari kengerian dosa. Dia menyadari bagaimana gelapnya kehidupannya ketika dia hidup dalam dosa. Dan karena dia sudah dimerdekakan oleh Kristus karena anugerahnya bukan karena kekuatannya, maka dia akan sangat bersyukur. Dan dia tidak lagi akan mau hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena dia sudah dibangkitkan dari kematian akibat dosa. Kecuali kalau dia masih mati dalam dosa, maka dia senang berbuat dosa. Kalau dia masih mati dalam dosa, maka dia akan mencintai dosa. Dia membenci Tuhan. Dia tidak menyukai kekudusan, tapi dia senang dengan dosa. Saudara, lalat tidak suka ya untuk tinggal di tempat yang wangi, bukan? Dia pasti akan berkunjung atau senang berada di tempat yang kotor atau sampah. Kenapa? Karena demikianlah tabiat atau habitat atau naturnya. Demikian pula ketika kita mati dalam dosa, kita pasti akan menyukai segala bentuk kecemaran. Kita akan membenci yang namanya kekudusan. Tetapi pada saat kita sudah dibangkitkan dari kematian akibat dosa oleh karena Kristus yang membangkitkan kita, maka kita tidak lagi mempergunakan
kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita akan jijik dengan dosa. Kita tidak akan kompromi dengan dosa. Kita melawan dosa. Kita tidak lagi mengikuti kemauan berbuat dosa. Kita akan mengikuti tuntunan Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk terus berjuang melawan setiap keinginan dosa. Saudara, Kristus Yesus telah memerdekakan kita dari dosa. Masakan kita kembali memberi diri untuk dikuasai atau diperbudak oleh dosa lagi? Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, tentu saja kita akan mengisi kemerdekaan tersebut bukan dengan kembali hidup dalam dosa, tetapi kita akan hidup dalam segala kesalehan dan kekudusan. Oleh sebab itu, mari kita berjaga-jaga terhadap segala macam godaan dosa. Jangan biarkan dosa menguasai hidup kita lagi, saudara. Melainkan kita lawan, kita tolak dengan bersandar kepada kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Inilah cara kita mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Itulah tidak lagi kembali kepada kubangan dosa. Tidak lagi menyenangi dosa. Tidak lagi mencintai dosa. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Ya, melainkan kita hidup dalam segala kesalehan. Kita hidup dalam segala kekudusan yang merupakan ekspresi atau wujud kasih dan pelayanan kita kepada Allah yang telah memerdekakan kita di dalam Kristus Yesus. Ini yang pertama, mengisi kemerdekaan. Yang kedua, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? Itulah melayani sesama dalam kasih Kristus. Masih dalam ayat yang sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan, nah ini dia, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, ciri daripada kita mengisi kemerdekaan, cara bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita adalah melayani sesama di dalam kasih Kristus. Saudara, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita akan mengisi kemerdekaan itu dengan melayani sesama kita dengan kasih. Artinya apa? Artinya kita melayani sesama kita yang digerakkan semata-mata oleh kasih. Ya. Yang menggerakkannya adalah kasih, bukan kepentingan atau kemuliaan diri. Nah, seperti apa melayani dalam kasih itu diwujudkan? Surat Galatia ini misalnya memberikan beberapa contohnya. Kita lihat pasal 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Inilah wujud dari melayani sesama dalam kasih. Apa itu? Memimpin orang, ya, keluar dari kesesatannya, keluar dari pelanggarannya, menuntun dia untuk kembali kepada jalan Tuhan, menuntun dia untuk kembali kepada kehidupan yang benar. Ya, orang Kristen dipanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Orang Kristen dipanggil untuk membawa orang keluar dari segala bentuk kejahatan dan kembali kepada jalan yang benar. Ini panggilan orang Kristen melayani sesama dalam kasih. Ya. Bukan hanya di gereja, apapun profesi saudara, di tempat kerja saudara, apapun profesi saudara sebagai dokter, pejabat pemerintah, pegawai pemerintah, pedagang, dan sebagainya. Kita semua dipanggil untuk melayani sesama. Apa itu? Membawa sesama kita keluar dari kehidupan dalam gelap, masuk kepada kehidupan dalam terang. Membawa sesama kita keluar dari jalan yang sesat, untuk masuk kepada jalan kebenaran. Pasal 6 ayat yang kedua dari surat Galatia. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung beban, mengambil beban bersama. Tidak ada yang egois, tidak ada yang menonjolkan diri, tidak ada yang merasa diri hebat dari sesamanya yang lain. Tetapi sama-sama saling menolong, saling berbagi, sama-sama menanggung beban bersama. Kemudian pasal 6 ayat 6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman,
membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, kita bisa melayani sesama kita dengan harta kita, dengan apa yang ada pada kita, saudara. Untuk apa? Untuk membangun kehidupan persekutuan yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Kemudian pasal 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu berbuat baik. Meskipun mungkin saudara perbuatan baik kita disalah mengerti. Perbuatan baik kita justru dimanfaatkan. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita tidak akan jemu-jemu berbuat baik kalau kita lakukan itu berdasarkan kasih. Pasal 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, kita bangun gereja kita. Kita bangun persekutuan kita yang penuh kasih. Ya, tetapi juga kita menjadi terang di luar gereja. Kita menjadi berkat di luar gereja. Mari kita isi kemerdekaan negara kita ini dengan sesuatu yang baik. Mari kita bangun negara kita. Di tengah-tengah persoalan bangsa yang ada saat ini, mari sebagai orang Kristen kita hadir untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Tak peduli orang suka atau tidak. Tak peduli orang membenci kita. Tapi kita dipanggil untuk berbuat baik kepada semua orang. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan melayani sesama kita dalam kasih. Dengan menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan menjadi garam dunia dan terang dunia ini. Nah, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini tentang mengisi kemerdekaan. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, mari kita mengisi kemerdekaan tersebut dengan cara apa? Dengan cara hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, akal, budi kita, dan juga mengasihi sesama kita. Baik saudara seiman kita sebagai yang terutama, tetapi juga kepada sesama kita yang lain yang ada di luar gereja, secara khusus terhadap bangsa dan negara kita yang Tuhan sudah karuniakan kemerdekaan yang ke-78. Mari kita bangun bangsa kita ini dengan sesuatu yang baik, sehingga bangsa kita ini terus maju, terus terbangun, dan terhindar dari segala macam hal-hal yang jahat. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Sampai kita berjumpa kembali, dan shalom.